sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ade Andriani, yang kedua Desila Rosa Simanjuntak, yang ketiga Joshua Simamora, dan yang terakhir adalah Nova Pardede. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu perbedaan manajer dan pemimpin dalam organisasi. Sebelum kita mengetahui perbedaannya, kita harus tahu dahulu apa sih yang disebut dengan manajer dan apa sih yang disebut dengan pemimpin. Yang pertama kita bahas ialah manajer. Manajer itu adalah seorang yang artinya itu pelakunya, yang mengatur, mengarahkan, mengendalikan, serta mengkoordinasikan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Setelah mengetahui apa itu manajer, sekarang kita cari tahu apa itu pemimpin. Sini teman-teman bisa lihat, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan. Khususnya, kecakapan atau kelebihan yang dimaksud di sini di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian tujuannya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa itu manajer, apa itu pemimpin, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Desila Rosa Immaculata Simanjuntak dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan pemimpin dengan manajer berdasarkan sumber kekuasaan yang diperoleh. Pemimpin atau leader, kekuasaan yang dimiliki berdasarkan kontrak sosial dengan anggota atau bawahan. Yang kedua, manajer. Seorang manajer dipilih melalui jalur normal atau seperti dipilih oleh komisaris atau direktur dengan dasar yuridis yang dimiliki. Artinya seseorang dapat menjadi manajer jika mempunyai dasar yuridis, yaitu adanya surat keputusan atau surat pengangkatan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu perbedaan pemimpin dengan manajer berdasarkan bawahan. Bawahan adalah orang yang memiliki posisi formal di sebuah organisasi yang bertugas melaksanakan perintah atasannya. Manajer memiliki bawahan yang biasa disebut dengan staf, yang memiliki posisi dalam struktur organisasi. Bawahan atau karyawan memiliki tugas mematuhi perintah atasannya. Jika ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan pemimpin memiliki bawahan yang disebut dengan pengikut. Bawahan atau pengikut akan menjalankan perintah dari pemimpin atas dasar kewibawaan pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya. Karena pemimpin merupakan orang memiliki kecakapan dan perlakuannya yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai perbedaan pemimpin dengan manajer berdasarkan lingkungan. Adapun dari segi lingkungan, manajer hanya dapat memimpin pada lingkungan kerja organisasi formal saja dan bergantung pada atasannya. Sedangkan pemimpin dapat memimpin lingkungan kerja organisasi baik formal maupun informal, dan pemimpin juga bertanggung jawab kepada anak buahnya. Selain itu, pemimpin juga merupakan bagian dari pengikut, sedangkan manajer merupakan bagian dari organisasi. Yang menjelaskan perbedaan pemimpin dan manajer. Poin pertama, pemimpin itu berinovasi. Artinya, pemimpin memanfaatkan pengalaman, keterampilan, maupun pengetahuan untuk menciptakan suatu hal-hal yang baru. Jika dia manajer, dia mengelola. Artinya, dia mengendalikan, mengurus, dan menyelenggarakan. Poin yang kedua,
Jika dia dikatakan pemimpin, dia tidak dapat dicetak, sementara manajer dapat dicetak. Yang ketiga, pemimpin menumbuhkan kepercayaan. Maksudnya di sini, pemimpin ini memberi arahan. Pemimpin juga dapat menginspirasi. Pemimpin di sini mengandalkan kepercayaan yang telah dibangun antara dirinya dengan timnya. Berbeda dengan manajer. Manajer di sini mengandalkan kontrol. Artinya, manajer bertindak sebagai bos dengan mengendalikan bawahannya dan mengatur tugas-tugas. Di sini, manajer lebih mengutamakan kontrol dan dia mengatur menggunakan emosi. Nah, untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan saya Gisela Rosa Immaculata Simanjuntak. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai perbedaan pemimpin dan manajer. Pada poin keempat, pemimpin memiliki perspektif jangka panjang yang dimana pemimpin memiliki waktu yang lebih lama, sedangkan manajer orientasi jangka pendek yang dalam arti pemimpin dan manajer hanya memiliki waktu yang lebih singkat dan lebih cepat. Yang kelima, pemimpin berorientasi pada peluang-peluang masa depan, di mana pemimpin sudah melihat apa saja yang akan menguntungkan pada organisasi tersebut dan apa saja yang bisa membuat tujuan organisasi tersebut tercapai. Sedangkan manajer yang hanya berorientasi pada hasil, yang itu hanya berfokus pada hasilnya saja dan tidak melihat apa yang akan terjadi pada masa depan gitu. Yang keenam, menciptakan pemimpin di mana harus memiliki inteligensi yang kuat, inovasi yang kuat, sehingga pemimpin bisa membuat suatu kreasi-kreasi yang baru dengan hal yang berbeda-beda. Sedangkan manajer hanya meniru saja dan tidak memiliki inteligensi yang kuat serta kreasi yang kuat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu perbedaan pemimpin dan manajer yang ke-10, yaitu pemimpin lebih memfokuskan pada kepentingan publik. Maksudnya di sini yaitu seperti yang kita ketahui, tujuan utama kepemimpinan adalah melayani orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini maksudnya itu adalah masyarakat. Jadi, seorang pemimpin sejati itu akan berorientasi untuk membangun masyarakat dan daerahnya, bukan membangun diri, keluarga, ataupun golongannya. Dan seorang pemimpin, kepentingan publik itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan diri ataupun kepentingan golongannya sendiri. Sedangkan manajer lebih memfokuskan pada sistem dan struktur, di mana di sini manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan akan berpengaruh pula terhadap dirinya, sehingga seorang manajer akan mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk organisasinya. Yang ke-11 yaitu pemimpin akan bertanya apa dan mengapa. Maksudnya yaitu jika terjadi masalah dalam organisasi, maka pemimpin akan bertanya apa yang bisa dipelajari dari masalah ini dan bagaimana kegagalan tersebut dapat digunakan sebagai pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi. Sehingga dapat disimpulkan jika fungsi dasar seorang pemimpin adalah mengarahkan dan menggerakkan anak buahnya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan seorang manajer itu akan bertanya bagaimana dan kapan. Seorang manajer tidak benar-benar berpikir tentang apa artinya kegagalan. Tugas mereka adalah untuk bertanya bagaimana dan kapan untuk memastikan mereka melaksanakan rencana yang sesuai untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu seorang pemimpin akan menentang status quo. Maksudnya adalah seorang pemimpin itu akan berusaha mencoba hal-hal baru dan menentang status quo. Mereka akan berusaha menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan visi yang dimiliki. Sedangkan manajer akan menjalankan status quo. Manajer adalah orang yang menjalankan pedoman yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin. Dengan kata lain, manajer menjalankan status quo tersebut. Selanjutnya,
Perbedaan pemimpin dengan manajer. Di sini saya akan melanjutkan poin-poinnya, yaitu pada poin ke-7. Pemimpin adalah dirinya sendiri, sedangkan manajer adalah orang seperti tentara yang siap diperintah. Dalam hal ini, pemimpin merupakan orang yang akan melakukan tugas dan aturan yang dibuatnya sendiri. Sedangkan manajer merupakan orang yang melaksanakan aturan dan tugas yang telah dibuat. Selanjutnya, pada poin ke-8, pemimpin melakukan hal yang benar, sedangkan manajer melakukan dengan benar. Di sini, pemimpin akan melakukan suatu hal yang benar menurutnya, sedangkan manajer akan melakukan suatu aturan dengan prosedur yang benar. Dan poin yang ke-9, pemimpin mengembangkan, sedangkan manajer memelihara. Pemimpin akan mengembangkan ide yang telah dibuatnya, sedangkan manajer akan memelihara ide yang telah dibuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Kesimpulannya yaitu, organisasi adalah entitas sosial yang menyatukan beberapa orang ke dalam satu kelompok terstruktur, yang mengelola sarana dan prasarana bersama untuk memenuhi beberapa kebutuhan atau untuk mengejar tujuan kolektif. Selanjutnya, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok yang merupakan sarana pencapaian tujuan. Pemimpin dalam kehidupan organisasi memiliki kedudukan yang strategis dan merupakan unsur sosial yang selalu dibutuhkan dalam kelompok. Budaya organisasi dapat tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi dan diterima sebagai suatu nilai yang harus dipertahankan serta diturunkan ke setiap anggota baru. Baiklah, kira-kira demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kiranya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.